Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Wahyu Al-Hakim dari Prodi D4 Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 22091387009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Voltexac. Di sini ada latar belakang, yaitu semua perangkat listrik, baik di industri atau di rumah tangga, tentunya membutuhkan tegangan yang stabil agar dapat beroperasi secara maksimal. Dalam hal ini, kestabilan tegangan yang disuplai oleh sistem tenaga listrik menjadi faktor penting. Salah satu gangguan yang sering terjadi adalah Voltexac, yaitu penurunan tegangan sesaat yang dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik maupun proses industri. Walaupun durasinya singkat, efeknya dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak diantisipasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami penyebab, dampak, serta cara penanggulangan dari fenomena ini. Sebelumnya, apa itu sih Voltexac? Voltexac adalah tegangan drop sementara antara 10% sampai 90% dari tegangan efektif pada frekuensi daya selama setengah siklus sampai 1 menit. Bisa dilihat dari gambar di samping. Gelombang sinus di sini menunjukkan jika tegangan tinggi atau normal, gelombang sinusnya akan tinggi, dan jika terdapat Voltexac, gelombang sinusnya akan merendah dan kembali meninggi setelah Voltexac terjadi. Voltexac bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, short circuit. Ini sering terjadi saat dua konduktor dengan beda potensial tinggi saling bersentuhan. Yang kedua, ban besar menyala secara bersamaan. Ini biasanya terjadi di industri tempat banyaknya mesin berat. Saat peralatan besar seperti motor industri, pompa air atau kompresor dinyalakan, arus startnya bisa 5-7 kali arus normal. Arus besar ini menyedot tegangan sistem sejenak, menyebabkan penurunan tegangan di seluruh jaringan. Kemudian ada gangguan petir. Saat petir menyambar jaringan transmisi atau distribusi, tegangan sistem bisa terganggu sesaat. Biasanya Voltexac ini hanya berlangsung milidetik, tapi cukup membuat perangkat sensitif menjadi reset. Voltexac juga memiliki dampak, di antaranya yaitu yang pertama, perangkat elektronik reset atau mati mendadak. Komputer, PLC, atau peralatan elektronik sensitif sangat bergantung pada tegangan stabil. Ketika tegangan turun, meski hanya 10-20%, satu daya internal atau power supply bisa gagal mempertahankan kerja normal. Akibatnya, perangkat restart atau bahkan bisa rusak. Yang kedua, ada gangguan pada proses produksi industri. Di dunia industri, banyak proses berjalan otomatis dan terhubung ke sistem kontrol listrik tentunya ya. Voltexac dapat membuat motor berhenti sejenak dan sensor gagal membaca algoritma atau relay terlepas. Ini bisa menghentikan seluruh produksi dari industri tersebut. Yang ketiga, yaitu penurunan umur dan efisiensi peralatan. Peralatan listrik yang sering terjadi sak ini, jika berulang kali terus mengalami Voltexac, tekanan thermal atau mekanis pada komponennya, hal ini dapat menyebabkan keausan serta memperpendek umur peralatan tersebut. Keempat, tentunya menurunkan kualitas daya. Jika Voltexac sering terjadi, kualitas daya sistem menurun. Ini bisa menyebabkan gangguan harmonisa, fluktuasi arus, dan ketidakstabilan sistem listrik secara keseluruhan. Nah, terdapat juga cara mengatasi Voltexac tersebut. Yang pertama bisa dilakukan menggunakan UPS, yaitu Uninterruptible Power Supply, yang memiliki fungsi memberi suplai daya sementara ketika tegangan utama turun. UPS bekerja menggunakan baterai internal, jadi saat tegangan drop, peralatan tetap mendapat daya stabil. Cocok untuk peralatan seperti komputer dan juga PLC. Kemudian ada DVR, Dynamic Voltage Restorer. Komponen ini memiliki fungsi untuk mendeteksi penurunan tegangan
dan segera dapat menyuntikkan tegangan tambahan agar tetap stabil kembali. Umumnya ini digunakan di sistem industri atau fasilitas dengan beban yang sensitif. Contohnya mungkin bisa di sensor. Yang ketiga yaitu perbaikan sistem distribusi. Pastikan kabel konektor dan panel distribusi sesuai dengan kapasitas. Gunakan kabel penampang besar agar rugi tegangan kecil, serta memeriksa sambungan dan grounding untuk memastikan arus mengalir secara sempurna. Yang keempat tentunya dengan memanajemen beban besar secara bertahap, yaitu dengan cara menghindari menyalakan banyak beban besar secara bersamaan. Mungkin bisa menggunakan sistem kontrol yang dapat menyalakan beban secara bertahap. Yang selanjutnya ya ini contoh voltage tax pada industri, yaitu saat mesin pendingin besar atau kompresor 3 pas menyala, arus tertinggi menyebabkan tegangan turun dari 380 volt ke 290 volt selama 0,8 detik. Di rumah tangga, yaitu contoh di rumah tangga, saat pompa air menyala, mungkin terdapat lampu rumah yang meredup sesaat atau komputer yang mati. Nah, dari pembahasan sebelumnya, yaitu terdapat kesimpulan. Jadi, voltage tax merupakan penurunan tegangan sesaat yang meski singkat, dapat menimbulkan dampak besar pada peralatan listrik. Penyebabnya bisa berasal dari gangguan eksternal seperti petir atau hubung singkat, maupun dari sistem sendiri seperti beban besar yang menyala secara bersamaan. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerusakan peralatan, hilangnya data, hingga terganggunya proses produksi. Namun, dengan penerapan alat pelindung seperti UPS, DVR, dan pengaturan beban yang baik, gangguan ini bisa diminimalkan. Oleh karena itu, menjaga kualitas daya listrik adalah langkah penting untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal dan efisien. Ya, mungkin sedikit pembahasan tentang voltage tax dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.